lihat kiri kanannya. Siapa teman-teman kalian yang hari ini tidak datang? Vino dan Fitri. Vino kenapa? Sakit. Fitri? Sakit juga. Oke. Yang lainnya sehat? Sehat. Ya. Sebelum belajar, coba dicek dulu meja dan kursinya. Ada sampah di bawah meja? Ada? Kalau ada di bawah kotak sampah dulu. Kemudian luruskan meja dan kursinya. Siapkan buku yang berhubungan dengan pelajaran kita. Buku paketnya sudah ada di atas meja. Buku tulisnya, pena dan tipeknya sudah ada. Kalau sudah, kita lanjut belajar. Tunggu temannya lagi buang sampah. Seperti biasanya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Ibu minta tolong ketua kelas memimpin doa. Adab berdoa, tangan diangkat ke atas, pandangan ke bawah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Selanjutnya, kita akan membaca surah pendek. Jadi sebelum mengawali pelajaran, seperti biasanya, kita awali dengan membaca surah-surah pendek. Hari ini mau baca surah apa? Surah Atin? Boleh. Mari kita baca surah Atin bersama-sama dengan suara yang jelas dan benar. Tidak perlu teriak. Suaranya jelas dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Faman yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Tentang apa pelajaran minggu lalu? Tentang Asmaul Husna. Ada apa saja Asmaul Husna? Masih ingat gak? Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Malik, apa? Al-Muhyi, iya. Al-Muhyi, Al-Ba'is, iya pintar. Minggu ini kita akan mempelajari tentang, lihat di layar, tentang materi hidup lapak dengan berbagi. Kalau di buku paket, halaman berapa itu anak-anak? Halaman 79. Dibuka buku paketnya halaman 79. Sudah? Selanjutnya, Ibu tampilkan di layar depan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita belajar, tentunya kita harus tahu tujuan pembelajaran, ya, agar kita tahu, oh setelah belajar ini apa sih yang harusnya kita ketahui, betul tidak? Betul. Siapa yang mau tolong Ibu bacakan tujuan pembelajaran di depan? Tunjuk tangan. Ayo, siapa yang mau bacakan?
Ya. Yang kedua, siapa mau baca? Silakan. Iya, yang ketiga, siapa lagi ya silakan. Oke, terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah bantu membacakan. Ibu ulangi tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah kita belajar materi hidup lapang dengan berbagi, kita diharapkan satu, mampu membedakan makna zakat, infak, sedekah, berbagi dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menciptakan ide-ide kegiatan yang mencerminkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dan yang ketiga, siswa mampu mempraktekkan makna zakat, infak, sedekah, dan berbagi hadiah. Nah, jadi memang ada 4 yang kita pelajari hari ini. Sebatas pengertian dan contoh. Nanti akan kita pelajari secara bersama-sama dengan metode diskusi. Ada apa tadi? Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Semangat. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum mulai pelajaran, ibu akan bertanya dulu, mengapa kita harus berbagi? Kan tadi materi kita hidup lapang dengan berbagi. Ibu tanya, siapa yang bisa menjawab kenapa kita harus berbagi dengan sesama? Ayo, karena dapat pahala betul. Yang lain mau menambahkan? Karena apa kita harus berbagi kira-kira? Kamu mau menambahkan? Yang lain? Kalau teman-teman tadi bilang karena dengan berbagi mendapat pahala. Nah, kemudian dalam Islam dengan berbagi maka rezeki kita akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Kemudian kalau kita berbagi, Allah ridho nggak? Ridho. Kalau Allah sudah ridho, kira-kira kita masuk surga tidak? Iya. Ada yang mau masuk surga? Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang tidak mau masuk surga? Tidak ada. Konsentrasi, tepuk konsentrasi. Gimana tepuk konsentrasi lupa? Kan nggak konsentrasi ulangi. Tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Ibu jelaskan dulu sebentar materinya tentang zakat, infak, sedekah, dan berbagi. Selanjutnya nanti ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Makanya ketika ibu menjelaskan, diperhatikan ya anak-anak ya, supaya paham materinya. Kalau materinya sudah paham, nanti mengerjakan tugas kelompoknya gampang. Oke? Oke. Lanjut ya. Nah, coba perhatikan, ini gambar apa? Bisa dibaca tulisannya jelas gak? Jelas. Sekarang ibu tanya, ada yang tahu apa itu arti berbagi? Berbagi adalah memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain. Betul. Contohnya berbagi apa misalnya? Berbagi apa misalnya, Nak? Halo, berbagi apa misalnya? Beras. Lagi? Makanan. Kemudian
luar zakat mal atau zakat harta. Nah, kalau zakat fitrah itu dikeluarkan atau dibayarkan pada saat apa biasanya kalian lihat? Ayo, siapa yang tahu zakat fitrah itu biasanya kapan? Betul, bulan Ramadan. Bulan Ramadan dikeluarkan bulan Ramadan. Kalau zakat mal? Ayo, ada yang tahu nggak zakat mal itu dikeluarkan kapan? Ada nggak waktunya? Tidak ada. Kalau zakat fitrah ada waktunya nggak? Ada. Oke. Apa perbedaan zakat mal dan zakat fitrah? Ayo, siapa yang tahu? Ibu nggak mau baca. Ibu maunya langsung jawab aja pakai bahasa sendiri. Zakat fitrah itu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan untuk mensucikan jiwa. Kalau zakat mal ada nggak waktunya? Dikeluarkan kapan saja untuk mensucikan apa? Ayo, untuk mensucikan apa zakat mal itu? Untuk mensucikan fitar, untuk mensucikan harta. Oke, lanjut. Nah, ada 8 golongan penerima zakat. Ada berapa? 8. Istilahnya coba lihat di layar. Ada 8. Yang pertama, fakir. Fakir itu pengertiannya apa? Orang yang miskin, kemudian tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Oke. Kemudian kedua ada apa? Miskin. Miskin itu apa? Orang yang punya penghasilan tetapi tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya apa lagi? Yang ketiga yang harus baca. Nah, mu'alaf. Apa mu'alaf? Sebelum mu'alaf apa dulu? Yang ketiga loh. Nggak konsentrasi. Amil. Apa itu amil? Amil adalah orang yang mengumpulkan, mengelola atau panitia zakat. Kalau kalian lihat di masjid itu kan ada orang yang menerima zakat fitrah kan? Nah, itu namanya panitia zakat atau disebut dengan amil zakat. Terus yang keempat apa? Mu'alaf. Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Kalau anak bayi juga mu'alaf nggak? Tidak. Orang mu'alaf itu orang yang bukan beragama Islam dan dia baru masuk Islam. Nah, selanjutnya apa lagi tuh? Rikop. Apa itu rikop? Orang yang ingin memerdekakan diri atau perbudakan. Intinya rikop itu adalah budak yang belum merdeka. Tapi zaman sekarang udah nggak ada ya. Itu dulu zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah dulu itu zaman jahiliyah, sebelum masa Islam masuk, sebelum agama Islam dikenal oleh orang-orang bangsa Arab, ada istilah perbudakan. Jadi jual beli budak, manusia itu dijual belikan, ya. Misalnya si A dijual dengan si B. Si A ini kalau sudah dibeli sama si B, dia akan jadi budaknya selamanya. Nah, kalau dia mau merdeka, mau nggak jadi budak lagi, dia harus bayar sama orang yang pernah beli sama dia. Orang yang ngebeli dia itu, dia bayar sama dia. Ngerti nggak? Maksudnya gini, si A dijual dengan si B. Si A ini budaknya si B. Kalau si A mau bebas dari budak, dia harus bayar sejumlah uang dengan si B. Nah, itu zaman dulu ya. Nah, itu orang yang seperti itu boleh menerima apa tadi? Zakat. Selanjutnya ada garim. Apa itu garim? Intinya garim itu adalah orang yang berhutang. Orang yang punya hutang yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya.
Tapi hutangnya itu betul-betul hutang yang bermanfaat. Kalau misalnya hutangnya untuk judi boleh nggak? Jadi misalnya nih ada orang yang itu banyak hutang. Soal itu jelas ya? Jelasin nanti. 8 golongan orang, 8 golongan penerima zakat ada 6. Ada gorim. Apa itu gorim? Orang yang berhutang, ya. Hutangnya harus hutang yang bermanfaat. Kalau hutangnya berjudi karena berjudi boleh nggak? Ya. Kalau hutangnya untuk dibelikan sesuatu yang dilarang Allah, misalnya membeli makanan yang haram, daging yang haram, dan apa tuh? Nah, boleh? Tidak. Harus orang yang berhutang atau berhutang, tapi hutangnya hutang yang bermanfaat. Kemudian ada fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa itu orang yang berjuang di jalan Allah? Hah? Orang. Sekarang nggak ada nabi lagi. Sekarang, ayo siapa? Orang yang menuntut ilmu. Terus orang yang raja haji fisabilillah. Orang yang berjihad di medan perang. Ada nggak orang yang berjihad di medan perang? Ada. Siapa bilang nggak ada? Di daerah tertentu kita masih ada perang, ya. Contohnya di mana? Di Palestina. Selanjutnya yang ke-8 apa? Ibnu Sabil. Apa itu Ibnu Sabil? Ya, musafir adalah orang yang dalam perjalanan tertentu menuju ke suatu tempat, tiba-tiba di tengah jalan dia kehabisan bekal, kehabisan uang, kehabisan bekal, dia nggak bisa lanjut lagi. Nggak ada keluarga yang bisa menghubungi, yang bisa dia hubungi. Nggak ada orang yang dia bisa minta tolong. Boleh diberikan zakat apa itu? Zakat fitrah. Oke, lanjut ya. Materi yang ketiga adalah ketiga dan keempat, infak dan sedekah. Ayo, ada yang tahu infak dan sedekah? Infak adalah pemberian materi yang dilakukan di jalan Allah. Ya, contohnya apa infak? Ayo, infak dan sedekah. Infak itu materi yang diberikan kepada orang lain. Materi, apa itu materi? Biasanya uang, namanya materi ya. Uang, lagi pakaian, lagi makanan, minuman, dan lain-lain. Kalau infak selalunya materi. Nah, apa itu sedekah? Kalau tadi infak materi, kalau sedekah apa? Besarkan. Oke, kalau sedekah pemberian materi dan non materi yang diberikan kepada orang lain. Tadi kalau infak hanya materi, kalau sedekah materi dan non materi. Kalau sedekah itu boleh uang, lagi boleh pakaian, boleh makanan, dan boleh juga perbuatan. Contohnya apa sedekah perbuatan? Senyum, betul. Terus nasihat, pintar. Terus apa lagi? Bantuan berupa apa? Apapun bantuannya berbentuk sedekah. Apapun bantuannya terhitung sedekah ya, asalkan bantuan kebaikan. Kalau bantuannya memberi teman contekan boleh nggak? Tidak. Kalau bantuannya mengajak teman untuk jalan-jalan pada saat jam pelajaran dan tidak mengikuti pelajaran boleh tidak? Tidak. Kalau membuat duri di jalan termasuk sedekah atau infak? Hah? Ayo, ibu tanya sekali lagi. Tadi kan infak materi, sedekah itu materi dan non materi. Sekarang ibu tanya, kalau membuang batu yang ada di tengah jalan, telah di jalan, ada batu besar, kita masih bisa angkat batunya. Terus kita buang
Sedekah. Kenapa masuk sedekah? Karena membantu, non materi kan. Kalau ibu ngasih uang sama pengamen termasuk infak atau sedekah? Bisa infak, bisa sedekah. Oke, berarti sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita akan mengerjakan tugas kelompok. Perhatikan, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok, ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kalian mengerjakan tugasnya sesuai dengan materi. Berarti kelompok 1 materi tentang zakat, kelompok 2 tentang infak. Apa tadi zakat? Zakat apa? Infak. Zakat. Ayo, yang kedua apa tadi? Zakat yang pertama. Oh ya, zakat, infak, hadiah dan sedekah. Yang masing-masing setiap kelompok mengerjakan satu materi beserta contohnya. Pengertian beserta contohnya bisa? Bisa. Coba yang ini. Perhatikan layarnya, jelas gak? Jelas? Bisa dilihat? Nih, misalnya nih, kolom ini boleh dibuat, boleh tidak kolomnya, tapi judulnya dibuat. Misalnya kelompok 1, konsep yang dipelajari di zakat, ini boleh pengertian. Zakat itu apa sih? Gitu. Terus contohnya apa? Sebutkan. Hikmah yang bisa diambil. Kira-kira zakat itu hikmahnya apa? Gitu ya. Oke, sekarang ibu bagi kelompok, hitung 1, 2, 3, 4. Ya, mulai dari meja ini. Ya. 4, kan 4 kelompok. 4. Terus 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1 membentuk diri menjadi satu kelompok, duduk di sini. Kelompok 1 yang memegang nomor 1, silakan di sini. Pindah. Kelompok 2, silakan duduk di meja ini. Yang memegang nomor 2. Kelompok 3 duduk di sini. Yang megang nomor 3. Kelompok 4 silakan di sini aja. Ini. Anak sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya. Coba tunjukkan kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Tadi materi kita tentang apa? Zakat, infak, sedekah dan hadiah. Kelompok 1 membahas tentang zakat ini. Kelompok 2, kelompoknya maju ambil lembar ini, mengerjakan tentang apa? Zakat berarti tentang infak. Kelompok 3 tentang apa? Ayo, kelompok 3 tentang apa? Tentang sedekah, betul. Kelompok 4 tentang hadiah kita. Nah, di belakangnya, di kertas kosongnya, di kertas kosongnya. Yang dibuat apa? Silakan diskusi dengan kelompoknya. Contoh, perhatikan. Contoh misalnya zakat. Berarti pengertian zakat apa? Buat contoh penerapannya apa? Kemudian hikmah yang bisa diambil. Ibu minta hikmah yang bisa diambil 3 saja. Kan orangnya masing-masing 3 kan? Iya, boleh pakai kotak, boleh juga. Ya, ibu minta contohnya 3 saja. Berarti masing-masing orang memberi 1 contoh. Kerjakan di lembaran yang ibu sediakan. 1 kelompok cukup mengantar 1 lembar saja. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ibu ulangi kelompok 1 membahas tentang apa? Kelompok 2, 3, yang 3 tentang apa? Zakat, infak, sedekah, hadiah. Ya, silakan bekerja. Waktu 10 menit, tidak perlu lama ya, 10 menit karena kan cuma sedikit. Oke, masing-masing kelompok silakan dikerjakan. Mulai dari pengertian dulu, pengertian zakat apa? Berarti kamu pengertian apa? Ya, betul.
silakan satu orang. Yang ini mana? Siapa sekretarisnya? Nah, mulai. Jangan bertunjuk-tunjuk, mulai. Yang lain masing-masing satu orang cari contohnya apa? Kan udah 3 contohnya satu kelompok. Nah, berarti kamu cari satu orang satu. Nah, kamu yang lagi tulis. Yang ini tentang apa? Nah, tulis. Masing-masing pikirkan contoh hadiah itu apa? Biasanya hadiah itu apa? Ulang tahun lagi? Hari ibu lagi? Hari bunga. Banyak tuh. Ya. Kamu tahu tadi? Sedekah. Biasa sedekah itu apa saja contohnya? Sedekah apa? Nah, buat di situ. Mulai tulis. Sudah? Sudah siap kelompok 1? Kelompok 1? Kamu udah pikirkan apa contohnya zakat? Zakat apa tadi? Biasanya zakat apa? Iya, satu lagi? Iya, ada di situ kan? Tunggu ya. Setelah buat pengertian, lanjut ke buat contoh. Nah, pengertiannya udah siap. Contoh habis pengertian apa lagi situ di kolomnya tadi? Nih, gini yang bilangnya. Nah, habis pengertian, contoh penerapannya. Contohnya apa? Contohnya berapa tadi kita? Ibu minta berapa tadi contohnya? Contohnya 3. Ini kok belum tulis dari tadi? Kamu tulis apa ini? Sedekah adalah mana pengertian sedekah? Hah? Mana yang ditulisnya? Di sini pengertian sedekah mana? Nomor berapa? Mana? Berarti sedekah adalah penyerahan ini. Mana tulisannya? Hah? Oke, silakan tulis. Apa? Oh, kamu apa? Oh, kamu infak. Kamu mau sedekah, kamu infak. Mana infak? Pengertian infak mana? Infak berasal dari kata bla bla bla. Selesaikan tulisnya. Kamu buka halaman 101. 101 biar gampang. Nih, ada rangkumannya. Buka 101 mana? Ya. Mana? Coba baca. Sedekah mana di rangkuman itu? Ini kan rangkuman semuanya dari sini. Habis. Sekarang ibu tanya siapa yang mau presentasi di depan? Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya tentang zakat. Kepada kelompok 1 kita berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
Zakat fitrah merupakan pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, contohnya? Zakat fitrah, zakat mal atau harta. Ya, kemudian apa manfaatnya atau hikmahnya? Menambah pahala. Ya. Menambah rezeki. Mm-mm. Dan bisa masuk surga. Iya, betul. Baik, kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya. Kelompok 2, 3, dan 4, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Sudah jelas semua? Berarti zakat terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa zakat? 2. Zakat apa dan zakat apa? Zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, silakan ditutup kelompoknya. Kami akan menutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk teman kita. Kepada kelompok 1, silakan kembali ke tempatnya. Mulai. Duduk. Baik, setelah selesai belajar, mari sama-sama kita simpulkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini tentang apa tadi? Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat terbagi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Infak biasanya apa? Lupa apa? Materi contohnya apa tadi? Uang, lagi pakaian, oke, makanan, minuman. Kalau sedekah bisa materi atau non materi. Kalau yang materinya tadi sudah disebutkan, uang, pakaian, makanan, ya kan? Kalau non materi apa tadi kalau sedekah? Yang non materi apa tadi? Contohnya apa nak? Senyuman? Senyum dan nasihat. Lagi bantuan. Kemudian yang terakhir ada sedekah, hadiah. Hadiah maksudnya apa contohnya? Hadiah ketika apa? Kalau orang memberi hadiah saat apa? Ulang tahun, hari guru, dan hari ibu. Oke. Kemudian bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Mudah atau sulit? Ya, menyenangkan tidak? Oke, menyenangkan ya, lihat teman tampil ke depan, kalian juga tampil, kita diskusi. Demikian, kalau sudah, harap semua pelajaran kita hari ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis atau doa penutup majlis. Subhanallah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemas bukunya, pulang langsung pulang ke rumah ya. Jangan lupa ketika sampai di rumah langsung ganti baju, cuci kaki, cuci tangan, makan dan sholat. Ya, jangan lupa sholat Jumat bagi yang laki-laki.